Halo guys, gimana kabarnya? Udah ngopi belum? Kalau belum, ngopi dulu dah. Kali ini Kapten akan membawa sebuah film bergenre psikopat atau bisa dibilang film horor. Film itu ialah Hound, dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Scott Beck dan Brian Woods. Film ini menceritakan sekelompok remaja yang asik merayakan malam Halloween dan terperangkap di sebuah rumah hantu yang di dalamnya sudah ada psikopat yang menunggu mereka. Baiklah, tidak banyak bacot, matiin data seluler Anda, aktifin mode terbang, fullin kecerahan HP Anda, dan terbanglah. Salah. Maksud gue inilah alur filmnya. Bintang kita di film ini bernama Harper, dan temannya Bailey, Angela, dan Mallory. Harper ini mempunyai pacar, tetapi pacarnya itu sangat kesal kepadanya. Hal itu membuat temannya tidak menyukai pacarnya. Saat itu pun mereka pergi untuk merayakan malam Halloween di sebuah bar. Tidak sengaja mereka bertemu dengan temannya Bailey, yaitu Nathan dan Evan. Harper ini selalu dihantui ketakutan yang dimana dia selalu diganggu pacarnya sendiri. Ketika mereka mau balik, Evan pun mengajak mereka semua ke rumah hantu untuk menghabisi malam Halloween. Di dalam perjalanan, Harper yang selalu melihat ke belakang merasa bahwasannya mereka semua sedang diikuti. Harper pun menyuruh Evan untuk memberhentikan mobilnya. Saat itu pun mereka dikejutkan dengan palang yang bertuliskan rumah hantu. Mereka pun memasuki area tersebut. Yang kita tahu, Harper ini tidak terlalu suka dengan hal yang membuat dirinya merasa ketakutan. Tapi di sana Nathan berusaha meyakini Harper. Mereka pun menghampiri seorang badut penjaga rumah hantu tersebut dan memberikan sebuah kunci untuk membuka loker. Di situ juga ada berkas formulir yang harus mereka isi. Di sana tertera juga untuk menuliskan data diri mereka dan menyimpan semua HP mereka di loker, karena HP tidak dibolehkan masuk. Setelah itu mereka dipersilakan masuk oleh badut tersebut. Baru masuk, mereka diperlihatkan seorang bertopeng yang akan menyiksa seorang gadis. Mereka berenam pun mengira itu adalah cuma aksi dan tidak benaran. Mereka pun masuk ke sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka seperti mengarahkan mereka semua. Terlihat ada dua jalan berbeda arah. Dari sana mereka pun berpencar untuk menyusuri jalan tersebut. Di tempat Harper, Evan dan Mallory, mereka dibingungkan dengan sebuah peti yang tidak ada pintu di dalamnya. Harper pun memecahkan teka-teki peti tersebut, yang dimana pintu di dalam peti akan terbuka jika pintu di depannya tertutup. Mereka pun memasuki peti itu satu persatu. Ketika pas giliran Mallory, dia pun dikejutkan dengan jatuhnya banyaknya laba-laba. Ternyata laba-laba tersebut ialah sebuah mainan. Setelah itu, mereka pun dihadapkan lagi dengan sebuah pintu yang sangat kecil. Mereka pun harus merangkak. Evan pun yang memimpin perjalanan itu, dan yang di belakangnya adalah Mallory. Di tempat lain, Nathan, Bailey, dan Angela lagi mencoba sebuah permainan. Angela dan Nathan pun mencoba memasuki tangan mereka, tetapi tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Bailey yang penasaran juga mencoba permainan tersebut. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba dia kehilangan cincinnya Harper, yang pernah dikasih Harper ke Bailey. Nathan pun mencoba meraihnya. Nathan pun bercanda seolah-olah tangannya ada yang menarik. Pas saat itu juga, Bailey pun merasakan tangannya kesakitan. Sontak Nathan langsung menarik Bailey. Dia pun melihat tangannya. Ternyata tangannya sudah mengalami luka sayatan. Di tempat lain, Evan dan Harper pun berhasil melewati terowongan, tetapi mereka baru menyadari bahwasannya Mallory tidak ada di belakang mereka. Saat Harper memanggil Mallory, tiba-tiba keluar seorang psikopat berjubah merah lengkap dengan topengnya. Ketika Evan yang menanyakan keberadaan Mallory ke orang tersebut, dia malah disuruh melanjutkan perjalanannya. Evan dan Harper pun menuruni sebuah pintu perosotan. Ternyata di bawah juga ada psikopat yang memegang mesin pemotong. Psikopat tersebut pun mengarahkan alat tersebut ke badannya Evan. Hal itu membuat Evan tidak senang dan mendorong psikopat tersebut. Setelah itu mereka pun bertemu bersama lagi kecuali Mallory. Saat itu pun sebuah tirai terbuka memperlihatkan badut yang di awal tadi. Dia pun menyeret sebuah kantong plastik yang ternyata di dalamnya ialah Mallory. Badut tersebut pun membunuh Mallory. Hal tersebut membuat mereka semua bersedih beserta ketakutan. Nathan pun berpisah sama mereka untuk kembali ke tempat awal untuk mengambil ponsel yang di loker. Nathan pun memasuki sebuah ruangan dan dikejutkan oleh salah satu psikopat tersebut. Nathan pun meminta bantuan karena temannya ada yang terluka. Ketika Angela yang lagi meraih sebuah besi, tiba-tiba tangannya diinjak dan membuat tangannya patah. Saat itu pun datang Nathan sama badut tersebut untuk membantu mereka keluar dari tempat tersebut. Sesampainya mereka di terowongan kecil, mereka pun bergantian untuk masuk ke dalamnya. Mereka harus masuk satu persatu. Kalau tidak, mereka akan mengaktifkan pemicu terowongan tersebut dan mereka bisa jatuh. Sebelum masuk, Harper meminta kunci badut tersebut untuk diberikan kepadanya.
Evan lah yang pertama memasuki terowongan tersebut. Setelah itu disusul oleh psikopat tersebut. Dia pun juga sampai. Psikopat pun mencoba menutup pintu tersebut dengan sebuah papan. Giliran Nathan pun berikutnya, dia pun masuk ke dalam dan ternyata pintu tersebut udah diganjal sama kayu. Di sisi lain, Harper yang mendengar pintu lain sedang didobrak berusaha menahannya. Harper pun menyuruh Bailey dan Angela langsung pergi dari sana. Mereka berdua pun masuk ke terowongan tersebut, akan tetapi Angela berhasil ditangkap dan dia pun langsung dibunuh oleh psikopat tersebut. Harper pun mencoba kabur dari sana. Bailey yang sudah masuk ke terowongan tersebut mencoba memanggil Nathan. Ternyata Nathan sudah jatuh di tempat lain. Saat itu juga Evan pun berhasil keluar, tetapi dia kehilangan loker yang mereka cari. Ternyata loker tersebut sudah dibawa oleh badut penjaga. Evan pun disamperin oleh badut yang bersama mereka dan menanyakan keberadaan yang lain, tetapi Evan malah dibunuh oleh badut tersebut. Harper pun mencoba kabur, tetapi diberhentikan oleh badut tersebut. Harper pun meminta untuk tidak menyakitinya. Saat itu pun badut tersebut membuka topengnya, dan betapa menyeramnya mukanya. Lebih baik pasang lagi bang topengnya. Pacarnya Harper ini pun sedang lagi mencari keberadaan Harper. Ketika si badut tersebut hendak membunuh Harper, tiba-tiba datanglah Nathan menembak badut tersebut. Harper pun berhasil kabur dan pergi ke ruangan lain. Pas di toilet, dia pun disuruh mengambil senter sesuai petunjuk yang dia lihat. Lampu pun langsung padam. Nathan yang lagi menyusul, dia pun melihat cincinnya Harper. Dia pun masuk ke sebuah ruangan. Ketika mau ngambil HP, tiba-tiba ada yang datang. Dia pun langsung bersembunyi. Dirasa sudah aman, dia pun keluar. Ternyata psikopat tersebut sudah menunggunya. Nathan pun mengambil HP tersebut dan mengirimkan lokasi ke pacarnya Harper. Pacarnya tersebut pun mengikuti arahan lokasi tersebut. Ketika itu Nathan diserang tetapi masih bisa membalas dan kabur. Harper yang saat itu lagi dihadapin juga dengan jebakan yang dibuat oleh psikopat tersebut. Namun dia berhasil kabur. Setelah itu dia masuk ke ruangan lain dan mendapatkan petunjuk-petunjuk untuk menemukan kunci supaya bisa membuka pintu terakhir. Saat dia lagi di bawah kasur, Harper pun kedatangan psikopat tersebut lagi. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, dia pun melawan dengan menusuk mata psikopat tersebut hingga dia pun kesakitan. Saat itu pun Harper mencoba membuka pintu tersebut. Tiba-tiba tembakan senjata mengenai bahu Harper. Dia pun berusaha untuk kabur, tetapi badut tersebut memukulnya. Seketika badut tersebut mati gara-gara senjata otomatis tersebut. Setelah itu datang lagi satu badut, tetapi Harper berhasil menusuknya. Ternyata yang ditusuk tersebut ialah temannya sendiri, Bailey. Bailey pun tewas seketika. Pacarnya Harper pun berhasil masuk ke tempat tersebut. Tidak sengaja dia mengenai sebuah jebakan yang membuat lehernya terluka. Saat itu pun dia langsung dibunuh. Harper yang saat itu mencari jalan keluar berhasil bertemu dengan Nathan. Mereka berdua pun sama-sama diserang psikopat tersebut. Harper pun berhasil menembak psikopat tersebut dan langsung membantu Nathan yang lagi diserang. Mereka pun pergi dari sana melewati sebuah tangga. Ternyata Harper sudah ditunggu oleh psikopat perempuan yang di awal. Dengan sigap Nathan pun menarik kaki perempuan tersebut dan membuatnya jatuh, dan membunuh psikopat perempuan tersebut dengan cara membenturkan besi ke kepalanya sampai hancur. Badut penjaga rumah hantu tersebut pun membakar tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Harper dan Nathan yang berhasil kabur masih diikuti oleh salah satu psikopat tersebut. Nathan pun mencoba melawannya dan dia tertembak di bagian badannya. Akhirnya psikopat tersebut pun berhasil dibunuh Nathan dengan tongkat bisbol yang dia bawa. Sesampai di jalan, mereka menemukan mobil pacarnya Harper. Harper pun membawa Nathan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Harper pun pergi ke rumah ibunya dan melihat psikopat tersebut sudah ada di sana. Dia pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu cuma sebuah mimpi. Ketika itu datang suster menghampiri Harper. Bahwasanya Nathan baik-baik saja. Suster menyuruh Harper untuk mengisi formulir pemulangan. Hal itu membuat dia teringat dengan perkataan badut di awal, yang mana badut tersebut akan menghampiri alamat Harper yang telah ditulis di formulir. Badut psikopat tersebut pun menghampiri rumah ibunya Harper. Tidak sengaja badut tersebut kena jebakan yang Harper buat. Harper pun langsung membunuh badut tersebut dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu dari pembahasan film kita kali ini. Semoga terhibur. Semoga kita bisa ketemu lagi di pembahasan alur cerita film berikutnya. See you dan bye.